Satu, dua, tiga. Hai guys, kita ngomong kencang-kencang. Satu, dua, tiga. Hai guys. Jadi hari ini welcome back to GTA. GTA Girls Talk with ada gak? Ingat satu. Apaan? Girls Talk with Adena. Adena. Miring. Enggak Itu emang kayak gitu. Oh dia di zoom orang. Iya guys. Aduh, bentar batuk lu. Jadi kita akan membuka sesi baru. Obrolan baru dengan tema Berbincang-bincang salah. bincang-bincang sebelum. Enggak. Pesan-pesan kita terhadap 13 guru. Tepuk tangan lu. Dimulai dari hari Senin, jam pelajaran pertama yaitu Bu Anis. Pak Babay. Oh iya, Pak Babay. Pak Babay itu sebenarnya ngajar itu seru guys, tapi kayak kadang dia ngajar itu terlalu nggak jelas, jadi kadang nggak ngerti apa yang diajarin Pak Babay, tapi selebihnya good kok. Nah, kalau Pak Babay itu orangnya mau deket sama kita. Selebihnya itu mungkin beliau nih harus agak jelas dikit. Menurut gue Pak Babay itu selain bahasa Inggrisnya kadang belibet, dia tuh oversharing. Pak Babay itu guru favorit aku karena dia sering ngebangga-banggain aku, guys. Emang ini TikToknya apa ya waktu itu kita coba yang ini sleep apa? You can sleep. You can apa sih? You is sleep or you can. Oh iya benar. You is sleep or you can. Apa dia kayak trust issue banget aja. Terus lanjut itu ada geografi yaitu Pak Bagus. Dari gini ya kan, lo habis itu gua habis itu gitu. Menurut saya nih ya, Pak Bagus tuh ngajarnya tuh sebenarnya bagus, terus juga dia kayak enak sih sebenarnya, cuma kadang tuh dia tuh ribet yang bikin kita nggak suka. Tapi kayak selebihnya tuh enak kalau ngajar, kayak jelas gitu, terus terstruktur, terus kayak ya udah bagus. Tapi kalau ngasih tugas tuh emang bener-bener ribet banget, kayak ada aja idenya, itu yang bikin kita nggak suka. Menurut gue Pak Bagus itu disiplin, tapi selain itu kayak dia tuh ribet banyak maunya. Kayak dia tuh menyamakan kita sama mahasiswa. Padahal kita kayak anjir, kita tuh masih kecil, masih manusia. Lu kesini biar masuk. Oh nggak mau dia. Jujur gue nggak tahu ini. Emang otomatis. Kalau untuk Pak Bagus, dia sebenarnya aku suka sama cara mengajar Pak Bagus karena disiplin. Nah, karena kita dari kelas 10 itu udah diajar sama Pak Bagus, jadi ya sosio, cuman pokoknya enak aja diajarnya. Dia tuh nggak neko-neko juga, kayak dia tuh kalau misalkan kayak nggak ngerjain ya dia marah, kalau dikerjain ya dia bakal baik guys. Lanjut itu ada siapa? Oh iya. Sorry. Maaf ya guys, aku lupa. Sebenarnya Pak Bagus tuh enak banget ngajarnya karena kayak satu cepet, tapi tugasnya dia tuh kayak terlalu menuntut kita untuk bisa jadi kayak mahasiswa gitu. Jadi kayak apa-apa tuh mahasiswa, nanti kalian kuliah tuh begini, kalian kuliah begini. Jadi kitanya yang kayak ya udah sih Pak, kita masih SMA belum kuliah, tapi ya udahlah ya, seenggaknya dia baik lah. Iya, positifnya itu kayak kita jadi tahu. Coba kayak ya Bang Mel sih. Sebenernya dia agak 11-12 sama Bu Nuri sih sebenarnya menurut gua. Iya benar. Terus udah Apa? Sejarah dulu ya? sejarah. Enggak, seni musik dulu. Jadi seni musik dari Fatma. Menurut gue seni musik itu Bu Anis tuh tegas, asik, enak. Tapi kayak kadang kalau misalkan lo nyebelin dan mood dia lagi nggak bagus, dia tuh kayak bakal kayak ngerti gak sih gitu kan? Udah. Dan tadi kalau misalkan mood dia nggak enak, itu semua jadi nggak keikutan ke anak muridnya gitu guys. Jadi kitanya ikut gamut gitu guys ngelihat Bu Anis sudah gitu. Tapi selebihnya itu Bu Anis ngasih nilainya menurut gue baik sih. Terus kalau dia ngasih kisi-kisi itu juga pasti persis sama kayak soalnya. Jadi kayak yaudah lu baca kisi-kisi lu bakalan aman. Dan Bu Anis juga baik banget. Terus juga dia tuh kayak kalau ngajarin benar-benar kayak nanya, ini kalian udah ngerti apa belum? Kayak dulu tuh pernah ada pelajaran yang apa sih yang apa sih? Ya not gitu loh.
Iya, pokoknya yang kayak ada di dua, ini D, ini E, ini F kayak gitu-gitu. Terus kayak bener-bener ngajarin kita crash sama dis itu kayak oke sih. Emang agak minusnya agak bad moodan aja guys. Lanjut, Pak Asep. Pak Asep ngantuk. Itu sih salah, ya itu yang pertama. Karena dia tuh ngajarnya bener-bener kayak ngedongeng, tapi kalau misalkan kalian di depan terus habis itu fokus itu nggak bakal ngantuk guys. Jadi iya gitu, karena tapi dia tuh kayak slow motion gitu, kayak iya kayak gini kan ajarannya. Tapi kadang tuh nadanya tiba-tiba tinggi gitu, kayak nyindir gitu. Ini paham atau iya bablas gitu. Sering saking gue gak sadar ya. Tidak mulu anjir. Oke, jadi kalau untuk Pak Asep sendiri sebenarnya tuh sampai sekarang gue masih ngerasa Pak Asep tuh keren banget karena dia bisa ngehafal sejarah kayak ya ada PPT. Tapi PPT-nya itu tuh kayak ya udah PPT kosong gitu yang nggak isinya bener-bener PowerPoint yang isinya poin, dan dia ngejelasin semuanya dari otak kayak dia. Meskipun nggak terlalu ngedengerin karena sejarah itu siang dan bikin ngantuk, tapi Pak Asep keren. Jujur gue nggak setuju sama mereka berdua yang bilang Pak Asep itu bikin ngantuk. Karena apa guys? Gue ngantuknya bukan karena Pak Asep ya, karena sejarahnya. Iya, maksud gue karena sejarah, berarti karena Pak Asepnya juga dong. Karena gue nggak suka sejarah cuma gue ngantuk. Siapapun yang ada. Gue nggak setuju. Kalau tidur begini. Gini, dia gini. Ajib Itu tuh namanya apa? Belakangnya. Maksud gue tuh kayak kalau lo tidur ya udah kayak begini aja, nggak usah yang sosokan dengerin. Masalahnya tuh virus tuh dari gini tiba-tiba Wah, like apa? Iya pak. Ya elah, ada apa guys yang habis kita roasting. Lalu ya. Jadi kita mulai. It's so. Jadi udah Bu, oh lagi nih, Pak Bagus. udah. Pak Asep. Pak Asep mega. Mega udah. Gua. Bis banget guys, jujur kayak kebun binatang. Jadi gini ya, Pak Asep gue nggak setuju sama mereka berdua karena apa? Itu tuh nggak ngantuk guys. Kalau kalian tuh emang niat belajar, emang mereka berdua ini nggak, sama dia juga nggak niat belajar. Semuanya nggak niat belajar, emang bodoh niat belajar. Aja. Tapi bohong, nggak guys. Jadi sama kalian ya, tipsnya nih ya, kalian tuh nyatet guys. Karena catatan itu sangat berarti. Karena apa? Nanti di ulangan itu pasti keluar satu. Kalau ulangan wajib kalian screen record. Karena apa? Nanti akan ada di ASA. Karena kisi-kisinya itu soal itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat saja. Enggak, Pak Asep ya? Pak Asep tuh sebenarnya santai orangnya. Terus kayak dia tuh tegas menurut gue, tapi dia santai gitu loh. Jadi kayak dia tuh cara ngajarnya tuh saking santainya, jadi kayak dia tuh kayak lagi ngobrol sama temen gitu. Sedangkan kayak kita nih kayak apalagi biasanya kita tuh dapet jamnya Pak Asep tuh siang-siang, alias kita tuh udah capek, udah kayak energi kita udah kosong dan segala macam. Terus kayak dia tuh kayak suka ngebagi jadwal gitu loh, kayak sejam belajar, sejam ini gitu kayak misal. Terus kayak jujur ngantuk sih pas dia ngajar. Karena apa? Karena dia tuh kayak soft spoken gitu menurut gue. Dah. Hari Selasa. Dan Pais. Oke, jadi tiga. Ambil lagi. Oke, jadi selanjutnya karena kita moving, kita peminatan, jadi kita bakal bahas Buis untuk yang matematika lanjutan dan Pais untuk info. Oke, mulai dari aku. Kalau untuk Buis sendiri, itu dia guru. Oke, boleh. Aku Buis aja. Oke, untuk Buis sendiri itu dia guru matematika favorit banget karena dia benar-benar baik banget. Dia ngajarnya juga enak banget, tegas, dan ya suka ngasih latihan banyak banget, dan selalu kisi-kisinya itu sama soal latihan itu selalu mirip. Karena kayak mirip banget, dan di ulangan pun juga keluar soalnya gitu-gitu aja, jadi enak banget. Jadi kayak kalau di rank itu Buis nomor 1, jadi mantep banget Buis. Love you Buis. apa sih orang tiba-tiba? Ya guys, singkat aja, Buis itu ya tadi sebenarnya gue udah ngasih ini ke Matlan tadi. Jadi Buis itu orangnya tegas, simpel, padat, jelas, gak ribet, baik hati, tidak sombong, gak pelit nilai, pokoknya top dah. Ama ya, yang Pais selama kelas 10 sih sebenarnya. Pais ini emang tipe-tipe guru yang agak cuek dikit. Maksudnya kayak baik tapi cuek gitu. Terus tapi dia nggak pelit nilai karena nilai gue TK
jujur gede banget, segede-gedenya nilai, segede banget banget. Gue nggak kebayang kalau misalnya gue lanjut TK, gue gimana naikin itu nilai. 99 ya, sampai 100 kali, amin. Gue dulu nih, apa Mega dulu? Oke. Jadi menurut gue Pak Is itu dia tuh sebenarnya jujur bukannya gimana, tapi dia tuh terlalu lembut sama anak-anaknya. Kenapa? Karena kayak dia tuh kayak ngajar, tapi anak-anaknya nggak ada yang dengerin. Karena apa? Karena dia terlalu santai dan jadi tuh dia tuh nggak bisa tegas juga gitu sama mereka-merekanya. Terus menurut gue dia tuh cuek tapi peduli gitu loh. Kayak cuek tapi peduli tuh gimana ya? Kayak misal kayak cuek kayak ya udah lo mau ngapain, lo mau makan, mau tidur, mau denger lagu, mau ini mau itu di kelas ya udah gitu loh. Yang penting lo hadir gitu, absen lo tuh ada gitu. Terus kayak perhatiannya menurut gue dia tuh kayak selalu mengingatkan tentang kayak UTBK, ini itu kayak dia tuh selalu ngasih updatean terbaru gitu. Kayak misal lu nih ya kalau misalkan lu bingung di ini gini, lu bisa pakai AI ini, tapi lu jangan bergantung sama AI. Karena apa? Karena AI bla 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 gitu sih. Menurut gua overall Pak Is tuh ngasih nilainya tuh gede banget dan dia tuh santai, dan dia kalau misalkan ngasih ujian atau kisi-kisi itu kita yang bikin soal, atau kadang tuh kayak dibagi gitu loh. Dia tuh ngasih soal dari soal-soal sebelumnya. Udah keambil semua guys, pokoknya Pak Is tuh iya, pokoknya Pak Is tuh baik banget, pokoknya dia paling royal soal nilai. Udah Buis Gua Bais. Dia lagi ngomongin Bais. oh kalau misalkan Buis jujur Buis pertama kali kelas 10 itu aku agak kelas 10, kelas 11 aku agak kaget kan, karena kita disuruh belajar kayak dia tuh jujur ngajarnya tuh cepet pertama kali. Nah karena aku kan kayak sabar Bu, kayak slow mo gitu kan, harusnya kayak ya harusnya aku tuh yang pelan-pelan gitu loh guys belajarnya. Nah terus seiringnya berjalan waktu, Buis tuh kayak menurutku dia memperbaiki cara ngajarnya. Terus habis itu kayak aku jadi aku jadi kayak paham sama Buis. Jadi tuh Buis sekarang tuh ngajarnya enak banget guys, parah. Terus juga ngerti dah. Baik, Bais. Lanjut, Pak Babai udah wali kelas kita. Tadi dari siapa? Lo? Sekarang gue ya? Jujur ya, kelas 10 tuh dia baik banget guys. Bukan baik, cueknya sama, nggak jelasnya sama, suaranya juga sama. Apalagi dulu tuh pakai masker, kita kayak bener-bener nggak ngerti. Cuman dia tuh kalau jelasin itu selalu ada PPT-nya, dan PPT-nya itu bener-bener yang lengkap walaupun jadul. Dan dia kalau ngejelasin emang kita pada nggak dengar, tapi gue tuh tipe-tipe yang dengerin anjay, ngasih, karena gue paling depan aja kalau lagi paling depan. Dan kalau lu paling depan itu tuh yang dia jelasin bener-bener jelas, tapi kalau lu yang paling belakang lu kayak cuma dengar suara angin-angin doang. Jadi kayak sekeras apapun lu merhatiin, lu tetap nggak dengar. Tapi kelas 12 ini sama aja ya, tapi dia melakukan kebiasaan yang agak-agak sih kalau kalian sadar. Nggak mau gue sebutin. Terus dia tuh tipe ini yang jujur ini agak pelit banget nilai. Terus yang paling gue nggak suka itu, aduh maaf ya Bu Rafina, nih terlalu banyak yang nggak gue sukanya nih. Soalnya kayak selama jadi wali kelas kita itu bener-bener yang secuek itu, bahkan sama orang tua kita tuh juga cenderung cuek banget, sampai ibu gue tuh kayak bener yang, nih wali kelas kamu ini, bahkan kayak kata ibu gue veteran Pak Saiful, walaupun dia cowok tapi bener-bener care sama kita. Bu Rafina ini kayak agak-agak gitu. Oke. Singkatnya Bu Rafina cuek, pelit nilai, terus moody banget, terus kayak tapi dia tuh kalau ngajar tuh dia nggak bisa ngajar, bukan nggak bisa ngajar, mungkin kayak suaranya tuh pelan, tapi kayak kalau dia tuh punya PPT-nya jadul, tapi isinya tuh itu kayak to the point semua. Jadi kayak semuanya tuh ada di PPT-nya gitu. Lo mau nyari ini buat ini terus itu ada di PPT-nya, langsung jelas to the point tanpa babi bu gitu. Terus sih. Karena aku di depan jadi aku denger suaranya dia. Dan dia guys, aku tuh caper tahu sama Bu Raflina, karena aku biar dapat nilai tinggi ternyata nilai rapot aku tetap guys. Kalian bayangin semua nilai di semester 1 sampai 4 itu tuh naik, tapi pas sama Bu Raflina netep guys. Karena Bu En tuh jujur ngasih nilai aku tuh tinggi banget ya, karena dia jujur ngasih nilai tuh tinggi banget. Dan tiba-tiba tuh kayak aku berharap
pokoknya terakhir tuh ada di 96 kalau nggak salah. Nah terus habis itu terus kayak minimal Bu naik satu, semuanya tuh naik nggak naik satu, naik dua, naik satu gitu kan. Kayak di kelas 12 ini harusnya ibu naikin tapi dia netepin guys. Terus kayak aku udah caper gitu kan, ya udahlah jadi nggak ngaruh guys. Cuman dia jadinya kalau misalkan ada apa-apa, misalkan ada yang kelas kayak gini, dia manggil saya, manggil gua guys, jadi udah gitu aja. Jadi menurut Mega, Bu Rafina ini berkesan. Oke, next. Untuk kalau Bu Rafina sendiri, kayak udah bilang, suaranya tuh kecil banget. Kalau untuk iya, jadi kalau misalnya duduk di belakang, kayak meskipun tadinya lu niat untuk dengerin, tapi jadinya niat lu itu hilang karena lu nggak denger gitu apa yang Bu Rafina bilang. Jadinya kayak yang keburu apa sih ngomong apa, jadi kayak udah males duluan. Terus kalau yang jadi wali kelas itu juga karena kata mama gue juga, dia kayak nggak yang berusaha untuk ngejelasin gitu loh, kayak yang nunggu ditanya-tanyain dulu gitu sama orang tua muridnya baru dia mau jawab. Gitu aja sih. Ini loh di kamera Dina loh. Gue aja ngeliat tulisannya. Memsur. Oke, menurut gue Memster tuh asik. Terus dia mungkin cara belajar tuh beda dari yang lain. Karena apa? Karena dia tuh fokus banget ke kayak ya pronunciation-nya, gramarnya dan segala macam gitu. Terus dia tuh kayak bener-bener kayak dia ngajarin sesuatu nih, dia tuh pengen kita tuh beneran ngebuktiin bahwa kita tuh ngerti gitu loh. Jadi kayak kita tuh kadang dikasih kuis, kadang kita disuruh ini, bahkan kayak waktu itu kita uprak aja kita disuruh bikin drama. Terus kata dia tuh kayak nggak apa-apa dramanya macam-macam, masalah kayak berantakan, yang penting tuh dia tuh pengen dengar aksen kita gimana dan cara kita membawakan dan mengekspresikannya itu gimana gitu loh. Itu sih menurut gue. Tapi dia tuh menurut gue tuh kayak dia tuh tegas juga, dia tegas, lucu, receh, tapi kayak oke, gitu deh. Yang dibilang Fatma itu benar banget guys. Terus habis itu dia juga kayak mengantisipasi siswanya kalau ngerjain soal tuh nggak boleh ngeliat Google karena kayak, tapi dengan kayak gitu walaupun kita salah tuh boleh. Bu Rafina ini 12/7 dia udah bagi kartu ujian, kita belum. Guys, dia tuh sama Pak Saipul sama, maaf ya. Nah terus habis itu Loh, kartu ujian? iya ada fotonya. Lo ada foto gue nggak pakai kerudung dong? Emang iya? Enggak, mungkin dipakainya kayak Nah terus abis itu guys, terus abis itu guys, walaupun kita Gimana sih cara dia tuh? Gue tuh nggak tahu deh cara kerja dia tuh kayak gimana. walaupun dia kayak ngasih kita kayak nggak usah ngelihat Google. Nah pas kita salah tuh dia nggak nyalahin kita sepenuhnya guys, jadi kayak dibantu gitu. Ya udah kan ada nonton kan. Udah guys, sudah. Terus siapa? Oh iya, Oke, selanjutnya Memsur itu dia guru bahasa Inggris top 1 di 106 menurut gue. Karena pertama dia ngajarnya enak, dan dibandingin guru bahasa Inggris yang lain, pronunciation-nya dia tuh paling jelas, dan dia benar-benar nuntut kita untuk bisa pronunciation dan bisa kosakata-kosakatanya juga. Bahkan kayak hukuman kalau kita telat itu juga pakai bahasa Inggris, dan selain itu dia juga tegas banget dilihat dari kayak dia ngasih hukuman kalau kita telat, dan dia pengennya kita udah ada di kelas sebelum dia ada peraturan-peraturan. Itu mirip banget sama Bu Rafina, bukan Bu Rafina, Bu Syafinar, kayak nggak boleh minum gitu-gitu, nggak boleh main HP juga. Jadi kayak enak sih yang diajar sama Memsur, kayak bakal kangen sama Memsur. Benar, nambahin dikit. Kalau sebelum Memsur datang kelas kita tuh pasti kayak kayak seakan-akan tuh kayak bener-bener Memsur yang kayak wah gitu. Terus kayak Memsur ini kayak emang hawanya tuh agak killer gitu ya guys. Jadi kita semua tuh sebenarnya takut, tapi kayak enak gitu. Ngerti gak sih, killernya tuh kayak kita takut. Iya, tapi Bu Syafinar itu terlalu serem. Ini lebih chill lagi guys. Terus udah itu aja. Lanjut berarti Rabu. Pak Bagus udah. Pak Dedi dulu. Pak Dedi. Jadi kita udah bahas guys. Pak Dedi, jujur dari keempat guru matematika yang mereka ngajar aku, itu ada yang pertama ada Bu Nanik, ada Bu Tati, sama Pak Dedi, sama Bu Wis. Iya semuanya guys, mostly. Terus habis itu kayak keempatnya ini, jujur aku bukan ngebandingin guys, tapi
yang menurut aku enak. Yang pertama itu Sebut dong namanya, langsung aja oh, Pak Dedi. oke. Jujur Pak Dedi itu orangnya gak pilih kasih, dan dia tuh kayak bener-bener yang tadi Virus bilang tuh, pas di kelas sana dia tuh kayak nggak kenal guys sama kita. Yang penting kalian tuh belajar, paham, udah, saya nggak mau kenal kalian, yang penting kalian paham aja, udah gitu. Oke, next Pak Dedi tuh guru nomor 2 untuk MTK. Kenapa? Karena pertama ngajar itu enak. Ngajar itu yang cepet tapi kayak orang bakalan ngerti dan gak bertele-tele gitu. Kan ada kan guru yang ngajar bertele-tele. Kalau MTK tuh kalau bertele-tele tuh agak wasting time, jadinya materinya nggak kekejar. Sedangkan sama Pak Dedi tuh ngajarnya cepet dan kita dapat banyak latihan soal, dan latihan soalnya tuh juga nggak yang basic aja, kadang tuh ada yang kayak banyak banget, terus kita juga maju. Tapi kalau kurangnya tuh karena yang maju yang mau aja, jadinya kayak nilainya tuh nggak sama banyak gitu loh. Jadi kayak yang aktif yang aktif ya yang aktif, yang nggak aktif ya udah nggak aktif gitu. Itu aja. Tapi enak kok. Ini yang paling pokoknya pada itu ada 2 tingkah lakunya di kelasnya. Kalau dia datang langsung taruh tas, langsung coret-coret spidol 3 spidola, itu tandanya kita materi guys. Iya, Tapi kalau dia udah duduk lama, itu kita soal guys. Ya, itu kita tandanya kita harus ngerjain soal guys. Itu paling berkesan sih bagi gua pada dia. Dan dia adalah guru yang sejak awal didirikannya sekolah ini tuh ada katanya gitu. Terus dan tahun kita lulus adalah tahun beliau ini pensiun. Oke, menurut gue itu benar apa yang kata Dena. Itu kalau misalkan dia duduk lama berarti kita ngerjain soal. Terus kalau misalkan dia duduk bentar tiba-tiba langsung kayak diam tapi kayak gak pakai duduk. Dia cuma naruh tas gitu. Iya, itu langsung ya berarti kita materi gitu. Sebenarnya ini berhubung yang soal belajar dan segala macam itu udah disebutin sama Virus sama Dena, itu gue suka sama Pak Dedi. Karena apa? Karena dia tuh beneran care banget sama kita. Nggak maksudnya kayak suka dia sebagai guru gitu. Tahu balik kita. Dia tuh care banget sama kita. Dia tuh beneran yang kayak memotivasi banget. Gue tuh kadang tuh kayak kalau dengerin cerita dia kayak dulu tuh di kelas kita ini ada gini. Dia tuh menceritakan perjuangan alumni kita. Terus juga kayak dia tuh kayak nyemangatin kita buat UTBK, SNBT dan segala macam. Terus kadang dia tuh ngasih soalnya tuh beberapa tuh soalnya tuh mirip soal UTBK gitu loh. Maksudnya kayak materi UTBK kan emang beberapa itu kan ada yang dari SMA kan. Nah, dia tuh dari materi itu kayak pokoknya disangkut pautin sama UTBK deh gitu. Terus gue suka aja sih. Gue suka karena dia sebenarnya ngajarnya enak, tapi kadang gue juga ngantuk, tapi kayak ngajarnya enak gitu. Oke, untuk Pak Abdul 3 tahun bareng Pak Abdul dan itu seru banget. Pak Abdul tuh kayak guru pertama yang tahu keberadaan seorang Virus di 106. Oh shit. Karena kayak pertama kali gue aktif tuh di Pak Abdul, MTK-nya gitu kan, ada hitung-hitungannya. Jadi kayak Pak Abdul tuh orangnya asik banget dan dia baik sih menurut gue. Dia baik, Cir, apalagi masalah nilai dia baik banget. Kayak kalau lu aktif di kelas, nilai lu tuh bakalan aman. Nilai lu bakalan aman, dan kalau remet dia juga nggak yang ribet. Tapi kadang tugasnya tuh suka ribet gitu, karena kayak harus kelompok, terus juga kadang tuh media belajarnya tuh nggak boleh sama. Jadinya kayak harus muter otak banget buat pilih kayak gimana cara naruh materinya yang gampang-gampang. Gitu aja sih. Jadi ya, Pak Abdul ini udah kenal 2 tahun nih. Dia mungkin kayak dibanding guru yang lain, guru yang paling gue deket sama beliau ini. Karena kayak dari OSN ekonomi until now, anjay, Pak, love you Pak. Nggak ada yang emang karena Pak Abdul tuh emang gaul guys. Dia tuh gaul kayak tahu tren-tren kita, bisa tahu info-info terbaru. Terus kayak dia tuh belajarnya tuh nggak mau standar, ada aja hal barunya, dan itu kayak buat kita tuh ini apalagi Pak, 1 kodok, 2 kawan, kayak dan dari situ kayak kita jadi nyari game-game yang kayak anjir ternyata banyak, apalagi apa sih namanya playbooklet ya? Itu most common used in this class. Playbooklet itu kayak kalian harus, kalau kalian jadi guru pakai ya guys. Terus kayak Pak Abdul ini emang baik banget sih.
remetnya nggak ribet, tapi kalau ngasih remet itu nanya dulu, dan itu bikin kayak orang-orang itu kayak nggak tahu gitu, kayak apa, jadi bingung gitu. Udah sih itu aja pokoknya. Menurut gue deket banget. Menurut gue pas kelas 11 Gue kira dia ke bawah. Parah banget, berarti maksudnya jatuhnya bau. Gak gitu, dia nempelin deket banget, anjir gue kaget. Oke. Oke, jadi menurut gue zoom banget. Jadi menurut gue Pak Abdul itu dia baik, tapi dia tuh orangnya sarkastik. Terus dia tuh kayak beberapa momen dia tuh ada kayak sempet menyindir gitu. Terus juga apa namanya, dia tuh gaul, dia tuh kayak update tentang tren-tren sekarang gitu. Dan dia tuh sebenarnya kadang lucu, kadang enggak. Kadang lucu, kadang so asik gitu, ngerti gak sih? Iya, kadang kayak garing tapi kayak haha, oke gitu. Itu menurut gue momen yang menurut gue dia paling kayak gong banget lucunya itu pas waktu itu classmate dia pakai peci tinggi banget. Terus dia bawa apa? Bawa tandu. Bener-bener madu lagi banget. Gue kayak oh my god, lucu banget. Kayak toddler gitu loh, kayak sama sih. Nah, kalau aku kebalikan dari mereka berdua nih guys. Karena jujur yang ku rasain Pak Abdul. Pak Abdul itu pilih kasih guys menurut aku, dari kelas 10 bahkan. Jadi dia tuh bener-bener kayak Bener banget. iya bener-benernya tuh kayak tuh kan, jadi bener-bener kayak bener-bener tuh Apaan sih? kayak terpacu sama anak-anak yang pintar doang. Nah, terus abis itu kayak contohnya Virus dan Dena. Itu tuh jujur kayak mereka tuh pas ngerjain soal, kadang kalau misalkan ada yang kesulitan, misalkan mereka maju terus ada yang salah, itu pasti kayak dikoreksi sama Pak Abdul, kayak ini salah, ini salah, terus tiba kalau misalnya Pak Abdul ketawa kayak ya gitu, terus habis itu kayak ini salah, terus habis itu Dena maju kayak, ataupun Virus maju tuh kayak dibenerin. Nah terus kayak kadang pas gua maju dia tuh kayak ngoreksi guys, kayak cuek Dia banget. cuma kayak emang bener ya kayak ini ya? Iya kayak bener-bener ya. Terus habis itu pas gua lihat ke teman gua tuh ternyata gua tuh ada yang salah, tapi ternyata nggak dikoreksi kayak sama Pak Abdul. Itu kayak itu karena aku melihat itu guys, jadi aku merasakan itu, jadi aku ngomong kayak gitu. Mau nambahin. Menurut gue Pak Abdul tuh orangnya realistis, tapi dia tuh membawa kerealistisan dia tuh dengan sarkas. Iya nggak sih? Berat anjir mah Gua nggak ngerti. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak Sarkasnya gimana? Realistisnya itu gimana? realistis tuh kayak gini nih, kayak misal ada suatu kejadian nih di kelas kita. Terus dia bilang kayak itu menyindir hal itu, tapi nyindir itu sarkas gitu loh. Ini ya berarti sarkas. Oke, next. Apalagi sih Rabu Kayak yang terakhir? bener gitu loh, bukan yang Bye udah Kamis. Oh ya Pak Ridwan. Oke, next Pak Ridwan. Emang dari gua? Jadi kan Pak Abdul yang pertama nge-review kan gua. Oh iya. Pak Abdul nih, jujur ya guys. Apa sih Pak Ridwan? Kok Pak Abdul? Pak Ridwan. Maksudnya Pak Ridwan nih ya. Dulu nih, sebelum gua tahu Pak Ridwan nih, sebelum diajar nih. Kan gua bilang sama kakak gua dulu ya, "Ih, diajar Pak Ridwan nih." "Ih, siapa sih?" "Iya." Anak kaki. Ya Akbar gitu pasti. Tan, gue bingung mau ngomong apa. Cerita ke kakak lu. Ya cerita ke kakak gue nih, terus kata dia tuh kayak di angkatannya dia, di kelasnya dia tuh orang-orang tuh pada nggak suka sama Pak Ridwan. Katanya itu Pak Ridwan bener-bener langsung ngeselin gitu. Sampai kayak sama temen kakak gue tuh dikatain binatang-binatang gitu lah. Maksudnya kayak iya sih ini gitu, pokoknya gitu. Terus guys, gue diajar dia sama beliau ini nih. Terus kayak jujur gue takut ya. Terus kayak pas pertama kali, oh dia tuh salah pronunciation nama gue yang udah gampang ini. Itu apa? Adela. Wus Adela guys. Wus. Adila. Siapa Adela itu? Terus kayak gue bilang, "Pak Adena itu tuh kayak udah sebulanan, kayak berapa bulan lah pokoknya, kayak sampai akhirnya dia bener Adena." Dan akhirnya Terus ganti nickname. akhirnya gue Adena. Terus gue Adena. Terus yang paling baiknya di waktu itu gue lomba. Terus gue nggak ikut ngambil nilai. Dan gue dilolosin. Dapat nilai paling tinggi. Makasih ya Pak. Dan kayak selama ini kayak Pak Ridwan emang baik sih guys. Ternyata kayak omongan kakak gue tuh nggak ada yang benar. Mungkin emang zamannya dia emang Pak Ridwan nggak salah. Iya. Terus pas gue kayak Pak Ridwan enak kok.
dan dia nggak pelit nilai sama semuanya. Kayak dia tuh selalu memaklumkan orang yang kayak ya udah kamu bisanya segini ya nggak apa-apa. Kayak saya hargai itu. Siapa gue? Menurut gue Pak Ridwan tuh baik, cuma kadang kayak agak flirty gitu sama anak ceweknya. Itu yang bikin gue kayak anjir, gue kaget gitu. Soalnya apalagi kayak gue tuh baru pertama kali olahraga diajarin sama guru cowok gitu kan. Oh iya. Iya, guru gue cewek semua anjir di sekolah lama. FYI gue anak mutasi. Terus setelah itu menurut gue Pak Ridwan tuh beneran gak pelit nilai. Terus dia tuh kadang kayak dia tuh tegas menurut gue, tegas beneran tegas. Terus juga baik sih sama yang cewek, memberi keringanan banyak Ada daus. daripada yang cowok. Iya. Iya kan? Dia lebih kelas sama yang cowok guys, sama cewek-cewek dia lembut banget. Pilih cewek. Guys, 3 tahun, enggak 2 tahun sama Pak Ridwan. Jujur pertama Pak Abdul kayak lu nih jadi Ya gue kan kenapa dia sambil ngomong Pak Abdul, ini kan dia ngomong Pak Abdul, dia ngomong Pak Abdul. Pak Ridwan itu ngajar pertama kali jujur itu galak menurutku ya, kelas 10. Itu galak. Terus habis itu kayak tiba-tiba pas di kelas 12 kok dia kayak iya kayak bener-bener slowly ya kan, bener kan? Iya jujur. Terus kayak dia tuh agak jadinya kayak kayak cewek gitu, lucu, kayak imut. Iya mungkin ya. Terus habis itu kalau misalkan yang kelas 10 itu tegas, terus juga kayak jujur gue nggak suka kalau di kelas 10. Pas di kelas 12 itu gue suka banget sama dia karena jujur nilai gue juga ditinggiin sama dia. Terus juga gue kan kenal sama Pak Ridwan itu, kenal baik itu pas aku lomba olahraga gitu kan. Jadi dia kayak sini kayak lucu gitulah pokoknya. Kayak jadi dia pokoknya baik banget. Mungkin karena ada yang ngomong kali ya ke Pak Ridwan, kalau Pak Ridwan galak ya. Berarti yang dibilang kakak gue itu adalah pas kelas 10-nya mereka. Iya. Lah nggak tahu kan kata lu Pak Ridwan nggak enak kan? Ya udah. Beda banget. Izin nambahin. Menurut gue kalau dibandingkan sama guru olahraga yang lain di CP6 itu, menurut gue kenapa gue lebih suka Pak Ridwan karena dia tuh nggak ngasih kita tuh nggak disuruh nulis gitu. Kita tuh kayak langsung lu pelajari materi ini, lu nonton, kita langsung praktek gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak harus kayak mempelajari mendalami blablabla. Yang penting lu kayak lu tahu caranya, lu tahu dasarnya, lu udah. Lalu nambahin dikit. Pak Ridwan nih kalau ngasih soal asa agak gampang guys, tapi tetap aja Jelek nilainya. beberapa orang dong yang lolos. Ya, jadi Pak Ridwan sebenarnya 180 derajat banget sama kelas 10. Bahkan waktu kelas 10 tuh Pak Ridwan pernah ngeluarin statement kayak kalau misalnya kalian mau nggak gabung sama anak cowok ya join pesantren aja. Dia pernah ngeluarin statement kayak gitu waktu kita kelas 10. Dan jadinya pasti kelas 12 kita bener-bener beda banget. Dia kayak baik banget di kelas 12. Tapi emang dari dulu emang dia selalu baik sih, selalu kayak ngasih keringanan buat yang anak cewek gitu. Tapi kalau dulu tuh tetap disuruh berusaha dulu gitu anak ceweknya sampai kayak seenggaknya bisa sampai di standar minimalnya gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak yang kayak ya udah kalau nggak bisa ya udah gitu. Ya, mungkin karena kita kelas 12 juga kali ya. Maksudnya kayak ya udah gitu nih anak-anak ini kayak udah capek ngurusin gini-gini mungkin gitu. Nambahin dari Venus pernah juga kelas gua karena dulu kan bareng ya Bu Amel sama Pak Ridwan. Terus kayak ada yang lagi ngambil start lari, terus anak kelas 12-7 ini bener-bener kayak nungguin di depan TU kayak mau ngeliat gitu lah pokoknya. Terus ada yang ngadu, terus Pak Ridwan bilang kalian kalau nggak mau diliatin pindah aja ke pesantren. Iya. Lanjut itu Bu Fauzan. Oh PKWU ya? Budila jir. Budila, maaf Budila menurut gue ini Siapa sih tadi? gue nih Budila menurut gue kurang suka karena apa, kadang dia tuh kayak caper, lebih kayak ingin attention dari yang cowok-cowok, dan kayak yang cewek-cewek dia tuh kayak ya udah gitu, sedangkan yang cowok-cowok oh my god apa Dapa gitu-gitu. Terus gue kayak baik Budila ya. Terus gue kayak ya udah gitu. Terus dia juga kadang kayak banyak komennya kalau yang cewek-cewek banyak komennya. Terus ya kayak kalau kayak yang cowok tuh kayak ya udah gini kamu kan tinggal gini udah singkat cerita udah kayak gitu aja. Gue kurang suka. Bener sih guys, itu relate banget sama aku karena
Waktu itu pas maju, pas yang kata kertas itu ya yang di perpus, itu tuh kayak diburu-buruin gitu gue, karena di belakang gue tuh ada cowok kan, ada waktu itu ada siapa ya gitu, kayak jangan sebut nama. Terus habis itu dia itu jujur baik kalau misalkan kalian tuh caper ke dia, asli. Terus juga udah sih, udah itu aja. Sebenarnya kalau yang Fatma sama Mega bilang itu kan waktu kita kelas bahasa kita kan belajar bukan sama Budila ya. Tapi gue udah pernah dengar dari temen gue di kelas lain yang udah diajar sama Budila kalau emang Budila tuh kayak gitu. Sebenarnya nggak yang terlalu shocking banget kalau misalnya emang kenyataannya bener kayak gitu. Kalau dari cara ngajarnya sendiri menurut gue juga lumayan enak karena dari rumus yang dikasih Budila sama Bu Fauzan aja tuh beda, dan nggak taunya tuh yang bener tuh yang rumus yang dikasih sama Budila kan. Jadi kayak ngebantu buat di sama ulangannya gitu, dan kisi-kisinya juga lumayan jelas untuk sama ulangan. Jujur gue no experience sama Budila, kayak ya udah beliau ini guru-guru pada umumnya aja. Lanjut Bu Aroh. Apaan? Buaroh. Oh iya maaf, awalnya Bu Aroh gue kira galak, bener-bener galak karena waktu itu pernah ngomelin gue mulu. Terus habis itu pas ternyata gue kelas 12 doang guys diajarin sama dia, ternyata dia baik banget. Terus habis itu kayak dia itu bener-bener guru yang menurut gue cewek, pengertian, baik. Sampai perpisahan tuh gue nangis. Itu bener-bener nangis banget tuh sama Bu Aroh. Bu Aroh, I love you. Dia juga kayak selalu ngedoain aku guys, sukses. Iya, Boro tuh baik banget, pokoknya dia baik dan lovely banget. Bu Aroh nih aku punya kenangan agak gak enak, kayak itu diteleponin jam 8 malam habis sholat, kayak gara-gara aula itu kayak oh my god man, takut. Tapi kayak sebenarnya nggak terlalu kenal banyak sama Bora, tapi beliau ini nggak pelit nilai, kayak ya udah asal kita paham, asal kita perhatiin dia, kayak ya udah nggak apa-apa. Menurut gue sama apa yang Mega bilang, Bu Ara tuh kayak gitu. Tapi gue juga punya pengalaman gak enak. Menurut gue dia tuh baik, tegas, tapi emang nadanya aja begitu. Terus juga dia tuh kayak kadang sarkastik dan kadang kayak merendahkan orang gitu. Udah. Tinggal Pak Amin. Gue dia kayak nggak ngajar, jadi kayak nggak nothing special juga di antara. Ya dia jarang masuk guys. Nothing special, dia tuh pelawak, lucu, baik, santai. Udah. Sekian hasilnya. Dadah.